Kamu akan sebel dengar ini, tapi hal yang paling mudah untuk dilakukan adalah kontrol diri. Selamat datang dan selamat datang kembali buat kamu yang baru bergabung di channel aku, Mikaela Tuaya. Hari ini aku bakal masak sambil ngomongin topik ini barengan sama kalian. Jadi hari ini BTW aku mau masak ada daging, sebentar aku ambil. Tadam, ini menuju buka puasa, jadi pengen panggang-panggang atau ya masak di atas teflon biasa aja gitu. Nah, tapi hari ini kita ngebahas tentang kontrol diri. Jadi kontrol diri itu sebetulnya kita pindahin dulu. Jangan lupa cuci tangan. Oke, already. Jadi sebenarnya kontrol diri itu rasanya tuh susah banget karena kita selalu menyalahkan keadaan. Dimana pas kita lagi mau menyalahkan keadaan, itu tuh bukan sesuatu yang bisa kita ubah. Ya namanya juga di luar dari diri kita nggak bisa dong ngatur-ngatur. Makanya kenapa contohnya tuh kalau misalnya kita lagi mau ngelakuin kayak tanda tangan pembuatan kontrak, itu biasanya ada force major. Dimana sebenarnya force major itu artinya kedua belah pihak itu direkomendasikan atau diharuskan untuk saling mengerti satu sama lain karena itu di luar kontrol mereka. Ya kalau misalnya nggak bisa dikontrol ya mau kayak gimana lagi gitu kan. Makanya kenapa di sini kayak penting banget gitu untuk kita bisa mengontrol diri dan jadinya itu hal yang paling mudah untuk kita bisa lakukan. Ini sambil nunggu minyak aku mau bacain ayat yang aku ambil ini Al-Hujurat ayat 12. Jadi artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka karena sebagian dari prasangka itu dosa. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Jadi ini tentang gibah sih ya sebenarnya. Tapi ini berkaitan juga dengan kontrol diri. Karena kontrol diri ini kita bisa lihat dari beberapa hal. Yang pertama, kontrol diri tentang waktu. Kita kan bisa mengestimasikan ya sesuatu itu akan terjadi atau enggak, atau bisa terjadi atau enggak. Nah, bentuk dari kita punya langkah preventif adalah salah satu cara untuk mengontrol diri. Baik itu sebelum maupun saat terjadi, kita bisa mengontrol diri juga. Sama yang satu lagi yang sangat-sangat sulit, itu adalah kontrol diri di bagian perasaan dan prasangka atau logika. Karena kalau misalnya udah berkaitan dengan perasaan, itu udah tentang kayak seberapa jauh kita berpikir tentang orang lain, dan bahkan kita bisa berpikir negatif terkait dengan orang lain. Aku harus fokus masak. Nggak tahu spatula kemana ya semuanya. Ini adalah penampakan dari daging yang tadi kita sudah cebur ke dalam teflon ini. Makannya lumayan banyak. Karena aku punya target untuk naik berat badan, guys. Ini dagingnya kita masukin lagi ke dalam kulkas dan setelah itu kita akan ngobrol lagi. Tapi karena kalian bisa ngeliat aku di sini, jadi aku bisa sambil ngomong. Setelah kita udah tahu nih tentang yang kontrol diri itu dan tahu kalau perasaan kita bahkan bisa dipengaruhi oleh gimana cara kita mengontrol diri dan mengontrol persepsi, makanya kenapa kalau di agama kita itu diajarin untuk bisa husnuzon ke orang lain dibandingkan dengan suuzon. Dan cara berpikir kita itu sangat akan mempengaruhi gimana kita bisa melalui sesuatu, apakah itu jadi hal yang positif atau malah jadi hal yang negatif. Dan akhirnya kontrol diri ini yang juga akan membawa kita, apakah kita akan menuju kesuksesan yang kita definisikan sendiri atau enggak. Makanya kenapa ya kontrol diri itu penting. Sejujurnya sih selama mencari tujuan, aku ngerasa kayak sulit banget sih untuk mengontrol diri itu, dan itu jadi hal yang paling sulit menurut aku. Cuma menurut aku itu worth it juga untuk dilakuin, dan ya makanya kenapa ada orang yang bisa sukses sampai segitunya, karena dia bisa mengontrol dirinya sendiri gimana cara bereaksi terhadap orang lain atau terhadap informasi yang dia terima. Ngomong-ngomong, video kayak gini kalian suka nggak sih kalau aku sambil kayak masak atau melakukan kegiatan, jadi kalian sambil ngeliat aku ngelakuin sesuatu sambil kayak ngobrol sama kalian? Komen di bawah ya. Nah ini pertanyaan nih buat kalian. Gimana cara kamu mengontrol diri? Kalau aku cara mengontrol dirinya adalah meluapkan semua emosinya dulu dengan kayak misalnya mau nangis, mau marah, mau ngomel-ngomel. Tapi aku tipe orang yang harus ngomong dulu sama orang yang terkait. Baru kalau misalnya nggak bicara dengan orang yang terkait, tapi pasti harus bicara dengan orang lain. Nah kalau misalnya bicara sama orang lain dan orang lain itu tahu siapa yang orang yang aku bicarain atau apapun yang relate dengan orang lain, malah itu kan jadinya gibah. Makanya kenapa aku lebih sering untuk langsung bicara dengan orangnya, meskipun ya aku harus bisa terima resiko orang itu suka atau enggak menerima hal yang aku sampaikan. Ya bentar lagi matang ya, atau ini udah matang ya. Oke, kayaknya kalau buat pembahasan kita di hari ini itu dulu. Kita bertemu lagi di halaman selanjutnya, Halaman berapa ya? yaitu halaman 10, dan sampai bertemu di halaman 10. Bye-bye, aku akan finishing ini dan makan ini. Dadah.